Dunia ramai-ramai mengecam serangan yang dilakukan oleh Israel lagi, dan lagi. Entah sudah berapa kali dunia internasional mengecam serangan Israel yang melanggar berbagai hukum internasional dengan dalih pembelaan diri. Dan kini setelah agresi di Gaza mulai terlupakan, lembar baru terbuka di Lebanon. Lembaran yang sama-sama merah karena darah ribuan warga sipil. Lalu, siapa saja negara-negara yang mengecam agresi Israel ke Lebanon ini? Negara pertama yang mengecam Tel Aviv adalah Turki. Kecaman ini disampaikan oleh Presiden mereka, Recep Tayyip Erdogan, Sabtu 21 September 2024 sebelum Erdogan berangkat untuk menghadiri pertemuan Majelis Umum PBB di New York. Erdogan menyebut Israel melancarkan serangan tidak seperti sebuah negara, melainkan organisasi teroris yang tidak punya kepekaan terhadap warga sipil. İsrail bir kez daha maalesef devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Özellikle bu dijital saldırıları şu anda devreye almış olması bunun çok açık net ifadesidir. İsrail bu saldırıyla sivil hassasiyetlerinin bulunmadığına, kendi bu nefret edici emellerine ulaşmak için de her yolu deneyebileceğini açık ve net ortaya koymuştur. Erdogan turut mengajak masyarakat internasional, utamanya negara-negara barat, untuk melakukan langkah pencegahan. Tabii batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum İsrail'in bu canice eylemlerini seyretmeyi bırakmalı ve caydırıcı adımları atmalıdır. Selanjutnya, pihak kedua yang ikut mengecam langkah Israel adalah Uni Eropa. Padahal sejumlah negara Eropa sempat memberikan dukungan persenjataan ke Israel, misalnya Jerman dan Italia. Lalu banyak negara Eropa yang juga tergabung di NATO, blok keamanan yang dipengaruhi secara kuat oleh Amerika Serikat yang notabene sebagai pendukung terbesar Israel. Namun dalam pidatonya pada Senin 23 September 2024, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, dengan tegas mengecam serangan yang melibatkan alat komunikasi di Beirut. Menurutnya serangan itu melanggar aturan dalam Konvensi Jenewa. The intensity of the fighting, of the bombing, both sides, each one has its own responsibility. But now we are seeing how civilians in Lebanon are paying an intolerable, unacceptable price. When in some days we talk about 500 people killed and 4,400 people injured, this is something that escapes any kind of consideration about the civilian casualties. And it's again the Geneva Convention to make explosive at distance without taking any consideration for the environment where these explosives are exploding. Either in a queue in a commercial center, on a public square, on a street, on a hospital, whatever. These are targeted and at the same time random attacks. Targeted because of the purpose and random because of the consequences. I condemn. I continue condemning it. The civilians are paying a high price in almost a full-blown war, which must be averted. Kecaman terhadap Israel turut menggema dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB yang digelar pada Jumat 20 September 2024. Pertemuan itu turut dihadiri oleh perwakilan dari Lebanon, Israel, Iran, dan Suriah. Perwakilan tetap Iran di PBB, Amin Said Irafani, menyatakan serangan pager dan walkie-talkie Israel menunjukkan pesan yang jelas bagi masyarakat internasional.
Adapun pesan itu yakni Israel siap melakukan kejahatan apapun tanpa pandang bulu. Targeting of communication devices in the heart of Beirut sends a clear message to the international community. Israel is willing to commit any crime, no matter how extreme, to violate and attack the sovereignty and security of countries in the region and threaten regional and international peace and security. Sementara Menteri Luar Negeri dan Imigran Lebanon Abdallah Bouhabib menganggap Israel ingin membuat negaranya kembali ke samad batu. تأتي هذه الهجمات التي تمثل سابقة خطرة وغير مسبوقة في تاريخ الحروب في أعقاب سلسلة من التصريحات الإسرائيلية بشن حرب واسعة على لبنان وإعادته إلى العصر الحجري. Negara lain yang berseberangan dengan Israel adalah Cina. Negeri tirai bambu itu sudah sejak awal berbeda sikap dengan Israel. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB itu, perwakilan tetap Cina di PBB Fu Chong menyebut agresi di Lebanon sebagai serangan yang sangat brutal. 袭击手段之残忍，性质之恶劣，令人发指，必须予以最强烈的谴责。 Hal senada turut diungkap oleh Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi pada Senin 23 September 2024. Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Lebanon Abdallah Bouhabib dalam sidang Majelis Umum PBB. Wang turut mendukung Lebanon dalam menjaga kedaulatan, keamanan, serta martabat nasionalnya. Dunia rame-rame mengecam Israel atas agresi mereka di Lebanon. Sebelumnya dalam sidang Majelis Umum PBB, negara-negara anggota PBB khususnya pendukung Palestina memberikan suara untuk rancangan solusi yang menuntut Israel untuk angkat kaki dari Palestina. Lantas apakah desakan ini mampu membuat Israel mundur? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.